Kami sudah mengadakan RUPS tahunan 2004 tahun 2024, dan setelah RUPS tahunan tadi selesai, setelah makan malam kami sambung dengan RUPS luar biasa terkait dengan berbagai agenda di RUPS luar biasa. Di RUPS luar biasa tadi kami sudah membahas terkait dengan perubahan ADART yang kami sesuaikan dengan Undang-Undang PT dan Undang-Undang dan Peraturan OJK yang memang menjadi atensi kami sehingga nanti proses ini juga betul-betul dilakukan dengan baik. Kami juga melakukan proses penilaian terhadap hasil kerja dari KRN, karena KRN juga kami minta juga untuk memberikan semacam panduan memakai cara apa menyeleksi kemarin, dan sudah disampaikan juga dan sudah kami cek juga ke OJK untuk dia memenuhi ketentuan bahwa SOP yang dipakai juga itu SOP yang memang tetap yang kemarin 2023 dengan sedikit penyesuaian penyempurnaan, dan prosesnya sudah dilakukan. Ada kira-kira tadi saya lihat itu 13 orang melamar untuk direksi, 4 orang melamar untuk direktur utama, kemudian 2 orang melamar untuk komisaris utama, dan tadi ada 9 orang kalau saya tidak salah untuk komisaris independen. Dari total ada yang mendaftar kira-kira berarti 27 orang, karena ada 1 orang mendaftar di 2 jabatan, jadi bukan 27 orang karena 1 melamar di 2 jabatan. Itu tadi sudah diputuskan. Komisaris utama Pak Doni, mantan kepala perwakilan Bank NTT Bank Indonesia di Kupang, jadi ini mantan kaper Bank Indonesia di komisaris utama, dibantu oleh komisaris independen. Kami melakukan tadi penetapan kembali Pak Pransgana sebagai komisaris independen. Juga ada namanya tadi Pak Yosef, orang Bank NTT juga komisaris, dan juga ada satu namanya Pak Eko. Ini Pak Yosef Kadungole dan Pak Eko yang juga ini salah satu yang melamar dari luar NTT tapi kemudian dinilai untuk menjadi komisaris. Ada komisaris kelima nanti yang kami sisakan untuk Bank Jatim nanti, seperti kerjasama dengan Bank Jatim. Untuk direktur utama tadi kami putuskan 2 nama untuk diajukan ke OJK. 1 Pak Charlie Paulus, 2 Pak Yohanes Landuprai, yang sekarang PLT gitu. Untuk direktur operasional dan SDM Pak Yohanes Landuprai juga kita ajukan. Kemudian untuk direktur Sobat Tuhan itu ada Bu Revi dari Strategic Advisor Bank Jatim. Kemudian untuk Treasury Pak Heru, bagian treasury dari salah satu bank di Jakarta, di Bank Arta dulu dia kita datanya. Kemudian direktur untuk IT Pak Sony Belokina, kemudian direktur dana Siti Aksa, dan yang satu lagi direktur kredit Pak Aloysius Geong. Jadi nanti kami juga akan misalkan ada nama yang kami putuskan dulu untuk menjadi pendamping apabila ada sabunan untuk nanti terjadi. Berikutnya juga tadi kami sudah putuskan perpanjangan PLT Pak Ungu Praing untuk sampai dengan penetapan OJK dan dilantik itu Pak. Semua direksi ini kita perpanjang sampai dengan penetapan OJK, dan juga tadi kami sudah sepakat juga untuk setelah direksi dan komisaris ini diputuskan OJK dan dilantik, segera lagi ketemu kami untuk membahas kembali rencana bisnis bersama dengan semua pemegang saham yang ada di Bank NTT. Nah tadi kita membahas ini tadi waktunya tidak keburu, dan kami melihat bahwa setelah OJK memutuskan, kami butuh untuk bicara kembali lagi dengan semua direksi, komisaris yang sudah diputuskan, sehingga rencana bisnis Bank NTT ke depan maupun juga berbagai hal yang harus diatensi secara khusus dari masing-masing kota kabupaten NTT bisa menjadi bagian yang kemudian pegangan untuk direksi dan komisaris, juga pegangan bagi kami. Jadi nanti itu akan ada lagi pertemuan berikut setelah OJK memutuskan siapa-siapa jajaran direksi dan komisaris yang diterima oleh OJK. Proses di OJK akan berjalan. Kami belum tahu nanti hasilnya seperti apa, tapi sejauh ini dari mulai proses awal saya minta betul Pak Pransgana semua hal terkait dengan proses ini konsultasi dan juga bisa dengan OJK. Sampai dengan tadi pun karena saya juga melihat ada deadlock beberapa kali, saya telepon juga kepada OJK untuk meminta pendapat beliau terkait dengan berbagai kondisi. Dan mungkin sampai sekarang beliau belum tidur juga nih, menunggu hasilnya kita dilaporkan untuk sudah selesai tinggal dinilai oleh OJK. Saya pikir itu bisa kami sampaikan. Ada beberapa juga pembatalan hasil RUPS yang lalu. Misalnya hasil RUPS Bank NTT yang lalu bahwa direktur kredit dari Bank Jatim sudah kami putuskan tadi dirubah karena Bank Jatim akhirnya mintanya di direktur kepatutan. Kemudian juga terkait dengan keputusan
komisaris di masa lalu yang juga sudah berakhir di 6 Mei kemarin, Pak Kosmas Landa dan Pak Alwi Liwedi juga, karena sudah selesai juga di bulan Mei 6 kemarin juga sudah tadi kami batalkan juga biar menjadi keputusan RUPS juga, karena diangkat di RUPS kita juga putusan juga itu di RUPS untuk dibatalkan. Jadi saya pikir kami sudah tadi berupaya maksimal, dan saya tahu tadi memang semua bupati tadi tumpah ruah menyangkut bagaimana kita masih perbaiki Bank NTT. Menjadi lama karena tadi semua bupati tadi bicara, pemegang saham seri B juga bicara, bahkan juga dari sisi direksi, komisaris, bahkan akuntan publik, notaris kita sudah minta pendapat semua. Jadi memang tadi agak panjang, tapi saya pikir ini proses yang sangat baik. Hasilnya pun juga kami harapkan ini yang terbaik dari kondisi yang ada di Bank NTT. Kami semua juga berharap agar teman-teman media tolong kita jaga bank-bankan kita ini. Kami mohon dengan sangat agar salah satu yang membuat bank ini dipercaya adalah kami perbaiki dari dalam, direksi Komisi Perbankan, dan tolong juga teman-teman media juga tolong jaga tonnya bagus di pemerintah. Karena juga kami dapat pesan betul dari teman-teman OJK dan teman-teman perbankan juga, tolong juga dengan teman-teman media kita betul-betul jaga agar bank ini yang lagi berproses merubah diri sekarang ini, dan kami sudah sama-sama sepakat di periode kami jadi kepala daerah ini, bupati, wali kota, dan gubernur kami dan teman-teman ini, kita berharap agar perubahan pembenahan tata kelola Bank NTT, perbaikan berbagai hal terkait dengan NPL, terkait dengan berbagai hal terkait dengan peningkatan SDM dan sebagainya, kita mencoba tata dengan baik. Dan memang ini butuh proses yang agak lama, tapi kami yakin dan percaya bahwa keputusan hari ini sudah yang terbaik dari Sikon NTT. Saya pikir bisa kami sampaikan. Kalau ada 1-2 pertanyaan dari teman-teman